Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid atau Habib Sholeh Tanggul. Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid lahir di desa Korbah Bakarman, Hadramaut, Yaman pada 17 Jumadil Ula tahun 1313 Hijriah, bertepatan dengan 5 November 1895 Masehi. Habib Sholeh lahir dari keluarga seorang ulama sufi yang juga bekerja sebagai pedagang di Hadramaut. Ayahnya bernama Al-Habib Muhsin bin Hamid, sedangkan ibunya bernama Aisyah. Al-Habib Sholeh bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid Tanggul, yang nama beliau sudah nggak asing lagi di telinga kita, bagaimana kewalian beliau, bagaimana makom beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana doa-doa beliau yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul ini, beliau asli Hadramaut. Dilahirkan di Korbah Bakarman, Wadi Ahmad, Yaman Selatan pada tahun 1313 Hijriah, atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Jumadil Ula 1313 Hijriah, atau Masehinya tanggal 4 November 1895. Habib Sholeh Tanggul ini, beliau salah seorang wali min auliyaillah, bahkan kewalian beliau sangat tinggi tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai kewalian kutub. Jadi wali itu banyak macam-macam tingkatannya. Yang paling tinggi, yang paling atas adalah wali kutub. Nah, Habib Sholeh Tanggul ini udah sampai ke wali kutub karena kesolehan beliau, karena beliau giat menuntut ilmu, karena beliau juga bakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan semenjak kecil Habib Sholeh Tanggul ini, beliau mengaji Al-Quran dengan Syekh Said Bamudhij di Wadi Ahmad, mengaji Quran. Padahal orang Arab nih, masih ngaji Quran. Setelah beliau ngaji Quran, ngaji juga fikih, tasawuf dengan ayah beliau, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, yang saat itu ayah beliau juga menjadi tokoh terkemuka di Hadramaut. Banyak orang minta doa, bertawassul ke ayahnya Habib Sholeh Tanggul, Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Bukan hanya wali, tapi faqih, tapi beliau juga dalam ilmu-ilmu agama. Karena kesolehan ayah beliau, maka jadilah Habib Sholeh Tanggul seperti saat ini, yang kita kenal dengan kewaliannya, dengan ilmunya yang sangat luas, dengan mujahadah beliau. Dan beliau juga hijrah ke Indonesia. Sebelum juga hijrah ke Indonesia, beliau ini punya kakak namanya Habib Abu Bakar dan punya adik namanya Habib Abdullah. Sempat beliau hijrah ke musafir ke India dengan adik beliau yang bernama Habib Abdullah bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, dan Habib Abdullah meninggal di sana di India. Kemudian Habib Sholeh Tanggul balik lagi ke Hadramaut. Sampai di Hadramaut, beliau memutuskan untuk hijrah ke Indonesia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tepatnya pada tahun 1916 Masehi. Habib Sholeh Tanggul yang saat itu berusia 26 tahun. 26 tahun beliau udah menyibukkan dirinya buat dakwah dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Indonesia, Habib Sholeh Tanggul sempat singgah di Jakarta beberapa hari. Kemudian Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, sepupu Habib Sholeh Tanggul, mendengar kabar bahwasannya datang Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid ke Indonesia, lagi di Jakarta. Kemudian diundang ke Lumajang. Datang ke Lumajang,
dengan panggilan sepupu beliau Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Ketika sampai di Lumajang, silaturahmi dengan saudara beliau, dan beliau juga setelah itu baru ke Tanggul. Jadi Indonesia ke Jakarta, Lumajang, baru ke Tanggul. Nah, di Tanggul ini beliau sampai meninggalnya di desa Tanggul. Habib Soleh bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Habib Soleh wafat di Tanggul ketika senja pada hari Sabtu, tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 1976 Masehi. Beliau wafat setelah berwudu dan sebelum sempat melaksanakan sholat maghrib. Dimakamkan pada hari Minggu 9 Syawal 1396 Hijriah setelah sholat duhur di samping kiblat Masjid Riyadus Sholihin. Maka ketika Habib Abu Bakar As-Segaf mengetahui bahwasanya Habib Soleh Tanggul ini mampu mengemban amanah dan estafet dakwah Rasulullah SAW, beliau datang ke Tanggul, menemui Habib Soleh Tanggul, masuk ke dalam kamarnya. Yang sebelumnya nggak ada yang pernah bertemu Habib Soleh Tanggul dalam uzlahnya kecuali Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di penghujung tahun ke-7. Ketika masuk dalam kamarnya, memerintahkan untuk keluar, dan setelah menyembelih kambing langsung diperintahkan buat datang ke Gresik, ke rumahnya Habib Abu Bakar. Pas sampai di rumah beliau, disuruh mandi di kamar mandi khusus Jabiyah, kamar mandi khusus Habib Abu Bakar As-Segaf. Setelah mandi, dipakaikan langsung oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf gamis, jubah, imamah, dan sorban hijau. Yang sebelumnya sorban hijau ini didapatkan langsung oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari Rasulullah SAW yaqdhatan, dalam keadaan terjaga, langsung dikasih sama Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini bertanda bahwasanya kewalian kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf jatuh ke Habib Soleh Tanggul. Khilafah setelah Habib Abu Bakar, kewalian kutubnya jatuh ke Habib Soleh Tanggul karena wasiat dari Rasulullah SAW. Maka ini sebuah amanah yang besar, khilafah, kewalian. Bahkan Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, kakak daripada Habib Salim, beliau mengatakan kalau ada seorang wali mengaku dirinya wali, tapi dia gak punya ilmu, gak mengamalkan ilmu, nggak ada khosyah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertanda dia bakal mati dalam keadaan su'ul khotimah, nggak main-main. Makanya Habib Abu Bakar As-Segaf siang malam tawajuh minta petunjuk sama Allah Ta'ala, siapa yang mampu mengemban amanah kewalian kutub setelah beliau. Maka diisyaratkan dalam petunjuk itu Habib Soleh Tanggul lah yang mampu mengemban amanah itu. Maka dikasih sorban hijau oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, perintah dari Rasulullah SAW. Maka seketika itu mulailah beliau berdakwah di Tanggul, di musola Riyadus Sholihin. Dulu musola, sekarang udah jadi masjid karena ada yang wakofin namanya Haji Abdul Rashid. Habib Soleh Tanggul berdakwah di musola Riyadus Sholihin. Beliau mengaktifkan kegiatan di musola itu. Dulu beliau ngajar pada asar kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Limaniyah, kitab Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad.
terus bainal isya'in beliau baca Ratibul Haddad. Beliau isi semua kegiatan di Mushola Riyadhus Shalihin dengan kegiatan-kegiatan Islami, karena beliau tahu bahwasannya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Soleh Tanggul juga beliau seseorang yang dermawan, ramah, dan sopan santun kepada siapapun, murah senyum. Inilah yang sangat luar biasa. Inilah yang sangat kita acungi jempol, bahwasanya ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW, beliau adalah ikonnya Nabi Muhammad. Kalau kita pengen melihat bagaimana keindahan Rasulullah, maka lihatlah di dalam diri para ulama. Maka semua itu ada pada Habib Soleh Tanggul. Bukan hanya doa beliau yang selalu digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana perangai beliau, budi pekerti beliau yang kita sangat mengkaguminya. Bahkan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang tidak berbuat dan berkata apapun kecuali perintah langsung dari Habib Soleh Tanggul. Bahkan Habib Ali Kuitang mengatakan, "Wahai Habib Soleh, engkau adalah seorang yang paling dicintai oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau adalah seseorang yang selalu doamu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala." Habib Ali Kuitang gak berbuat, tidak berkata kecuali perintah dari Habib Soleh Tanggul, karena beliau tahu bagaimana kewalian Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid mencapai tingkatan wali kutub. Udah paling atas mentok wali kutub. Ada wali abdal, ada wali majdub, dan yang paling tinggi levelnya adalah wali kutub. Ini Habib Soleh Tanggul setelah khilafah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf radhiyallahu taala anhu wa radhah. Sejak kecil, beliau sudah diberikan bimbingan oleh ayah dan keluarganya. Pendidikan yang diajarkan oleh Habib Muhsin, yakni mulai dari pendidikan dasar Islam, seperti dalam melaksanakan suatu praktik keagamaan, dalam beribadah berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Di samping itu, beliau juga mengajarkan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Beliau juga menimba pendidikan Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Said Bamuddij di Wadi Ahmad Hadramaut. Perjalanan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau adalah seorang wali kutub yang lebih dikenal dengan nama Habib Soleh Tanggul. Berasal dari Hadramaut dan pertama kali melakukan dakwahnya ke Indonesia sekitar tahun 1921 Masehi dan menetap di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Habib Soleh Tanggul ini seorang yang luar biasa. Wali min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau di Tanggul, beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan masyarakatnya untuk kenal kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum dari Tanggul juga beliau sempat menikah dengan perempuan pribumi yang dari Tempe Lumajang, kemudian baru ke Tanggul. Nah, pas sampai Tanggul beliau dakwah, sampai suatu ketika, suatu hari datanglah kepada beliau ilham Rabbaniyah yang memerintahkan untuknya berkholwat atau uzlah. Ya, kholwat mengasingkan diri dari dunia dan seisinya, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kamar, dalam riwayat ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Di kamar nggak keluar sama sekali, nggak ketemu orang, nggak ada tamu yang menemui beliau, karena beliau fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kamar beliau
Beliau hanya membaca Quran, baca sholawat dalailul khairat, baca kitab-kitab salaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Selama 3 tahun atau 7 tahun. Ada yang mengatakan 3 atau 7 tahun. Beliau habiskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika di akhir tahun ke-7 Habib Soleh Tanggul ini, datanglah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Nah, beliau ini guru besarnya Habib Soleh Tanggul. Datang beliau menemui Habib Soleh Tanggul. Menemui Habib Soleh, nggak ketemu siapa-siapa dalam 7 tahun itu. Ketika datang guru beliau Habib Abu Bakar As-Segaf, maka beliau masuk ke kamarnya Habib Soleh Tanggul. Dalam pertemuan ini ada sebuah tanda besar bahwasanya Habib Soleh Tanggul akan mengemban amanah, akan mengemban dan dipercaya untuk melanjutkan estafet dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum ketemu Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar ini selalu munajat sama Allah Ta'ala siang dan malam. Munajat minta khalifah setelah beliau, minta orang yang bisa menggantikan posisi Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Maka ditunjukkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergilah kamu ke Habib Soleh Tanggul. Pertemuan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mengisahkan tentang Habib Soleh Tanggul tidak bisa lepas dari peristiwa yang mempertemukan dirinya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kala itu, layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang-orang masih memanggilnya Yi, kepandekan dari kata Sayyid, yang artinya Tuan, sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah. Sejak itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang, mulai sekedar silaturahmi sampai minta berkah doa. Tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga luar Jawa bahkan luar negeri, seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Mantan Wakil Presiden Adam Malik adalah salah satu dari sekian pejabat yang sering sowan ke rumahnya. Karena nggak ada wali-wali Allah Ta'ala itu yang bodoh. Pasti semuanya pintar dan cerdas. Maka Habib Soleh Tanggul beliau giat menuntut ilmu, maka jadilah sosok beliau yang faqih, yang ahli fikih, yang juga beliau juga gemar dalam menembak senapan angin. Bahkan beliau dikenal sebagai penembak jitu di zamannya dulu waktu kecil. Dan kemudian setelah uzlah beliau selesai selama 7 tahun, khalwah beliau selesai, beliau keluar untuk berdakwah. Beliau mendapatkan isyarat dari datuk beliau, dari Nabi Muhammad SAW untuk menziarahinya di kota Madinah. Ketika itu beliau mengajak masyarakat buat ikut ke Mekah dan Madinah. Sampai di kota Madinah, beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dan banyak pencinta-pencinta beliau yang ikut bersama beliau untuk menunaikan ibadah haji. Dan sebelumnya beliau sosok yang sangat sederhana. Sampai rumah beliau itu dari bilik bambu dan gak mau dibetulin. Banyak orang kaya, saudagar, habib, bahkan orang-orang baik yang pengen merenovasi rumah beliau, tapi beliau selalu menolaknya. Beliau mengatakan jangan dibetulkan, jangan diapa-apakan. Saya takut ketika dibetulkan nanti Rasulullah SAW nggak datang lagi di rumah ini. Karena ketahuilah Rasulullah SAW suka datang ke tempat ini, sering datang ke tempat ini, dan saya sholat berjamaah 5 waktu dengan Nabi Muhammad SAW.
Saya takut kalau dibetulkan nanti Nabi Muhammad nggak datang lagi. Nah, kemudian setelah beliau haji, ketika beliau haji berada di Mekah, ada dari orang baik yang bernama Habib Muhammad bin Husain Al-Hamid. Pasar Minggu beliau merenovasi rumah Habib Soleh Tanggul atas persetujuan istri beliau. Direnovasi semuanya jadi luar biasa, bagus banget. Ketika pulang Habib Soleh Tanggul dari haji, melihat rumahnya udah bagus, udah direnovasi, bukan bilik bambu lagi. Lihat kamarnya masuk, Masya Allah. Lihat dapurnya, ngelihat Masya Allah semuanya. Habib Soleh Tanggul nggak marah sedikit pun. Nggak marah dan nggak ada yang beda dari wajah beliau. Beliau bahagia dan senang luar biasa. Maka semua masyarakat bingung. Wahai Habib Soleh Tanggul, kenapa kamu nggak marah? Rumahmu dibangun, dibagusin. Kata Habib Soleh Tanggul, ketahuilah bahwasanya sebelum rumah ini direnovasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah datang kepada aku dan beliau mengatakan biarlah rumah itu dibangun. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah setuju dan senang, maka aku haruslah senang juga. Maka semua apapun yang dilakukan oleh Habib Soleh Tanggul itu bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kedekatan beliau dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau sosok yang dermawan, yang sangat dermawan. Bahkan kalau ada orang yang meminta apapun kepada beliau, beliau nggak pernah menolak sama sekali, nggak pernah mengatakan la, mengatakan tidak kepada orang yang butuh bantuan beliau. Bahkan kalau seandainya saking dermawannya beliau nih, ada salah satu ulama mensifati sifat dermawannya Habib Soleh Tanggul, kalau ada orang yang meminta ruhnya Habib Soleh Tanggul, maka niscaya Habib Soleh Tanggul bakal ngasih ruh beliau kepada orang yang memintanya. Saking beliau sangat dermawan. Kalau ada orang yang dililit dengan hutang, maka beliau nggak segan-segan buat ngelunasin hutang itu. Inilah sosok wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak mementingkan kepentingan pribadi, tapi selalu mendahulukan kepentingan umat dan maslahat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga sosok yang tawadu, beliau sosok yang rendah hati, dan beliau juga suka murah senyum kepada siapapun orang yang melihat beliau. Inilah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau dikenal sebagai mujabud doa, ulama, orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib Soleh Tanggul. Maka sampai sekarang karomah beliau nyata. Dari zaman dulu sampai saat ini jutaan manusia kumpul tanggal 10 Syawal buat menghadiri Haul Akbar Habib Soleh Tanggul, karena beliau meninggal pada tanggal 8 Syawal di usia 83 tahun. Kemudian dikebumikan tanggal 9 Syawal dan dibikin haulnya sampai sekarang, Haul Akbar Habib Soleh Tanggul itu di Tanggul. Jutaan manusia datang ke haul beliau, tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan keberkahan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Suatu ketika Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau bertanya kepada Habib Soleh Tanggul, wahai Habib Soleh Tanggul, apa resepnya? Doa-doamu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Habib Soleh Tanggul menjawab, bagaimana doaku tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku belum pernah membuat kemurkaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nggak pernah berbuat dengan perbuatan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa-doanya semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan doa beliau lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Doanya Habib Soleh Tanggul. Beliau juga memiliki anak yang bernama Habib Abdullah bin Soleh Al-Hamid, Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Syarifah Nur
binti Saleh Al-Hamid, Syarifah Fatimah yang belum lama meninggal, bintu Saleh Al-Hamid, Habib Ali bin Saleh Al-Hamid, dan sekarang yang masih ada tinggal satu, Syarifah Khadijah bintu Saleh Al-Hamid. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat, panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keberkahan beliau dan kita bisa berjumpa dengan beliau. Amin Allahumma amin. Demikianlah sekelumit biografi dari Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang sudah kita bahas dari masa kecil beliau hingga wafatnya. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita.